Naoya Inoue mencetak 2 knockdown dalam laga ini, dan knockdown yang terakhir di ronde ke-10 berhasil membuatnya menyatukan gelar kelas bulu junior WBC, WBA, IBF, dan WBO. Marlon Tapales datang ke laga ini dengan penuh percaya diri menghadapi sang jagoan tuan rumah Naoya Inoue. Modalnya adalah kemenangan angka split decision atas Murodjan Akhmadaliev pada April 2023 yang lalu, untuk mendapatkan 2 gelar sekaligus, yaitu sabuk WBA dan IBF di kelas bantam. Saya dalam kondisi yang sangat baik dan berharap bisa menang atas Inoue. Saya tahu Inoue merupakan petinju cerdas dengan IQ yang tinggi, tapi saya sudah melakukan segalanya untuk menang, ungkap Marlon Tapales. Marlon Tapales datang dengan bekal juara kelas bantam super WBA dan IBF-nya, dan juga dengan rekor 37 kali menang, 3 kali kalah. Sementara itu, sang jagoan tuan rumah, Naoya Inoue, dengan rekor 25 kali menang tanpa merasakan kekalahan ini, merupakan sang juara kelas bantam super versi WBC dan WBO. Perlu diketahui, laga ini juga menjadi laga pertama perebutan gelar undisputed di kelas bantam super. Naoya Inoue merupakan juara tak terbantahkan di kelas bantam pada 13 Desember 2022 yang lalu. Naoya Inoue tampil tenang pada ronde pembukaan dalam pertandingan ini. Petinju yang memiliki kemampuan pound for pound yang luar biasa ini puas untuk mengukur Tapales dengan jab-jabnya dan sesekali menyerangkan pukulan kanan akurat. Tapales bertarung secara konservatif dengan pertahanan yang sangat ketat. Pukulan kanan mulai mengalir lebih bebas bagi Inoue pada ronde kedua, dan itu merupakan berita buruk bagi Marlon Tapales. Tapales justru lebih banyak menunggu kesempatan menyerang balik, namun kesempatan itu tak kunjung muncul. Inoue pun terlihat mendaratkan sebuah pukulan kanan setelah Tapales salah mengantisipasi sebuah jab. Inoue semakin beringas pada ronde keempat. Kedua petarung ini mendaratkan serangan ke arah tubuh masing-masing. Tapales akhirnya berhasil dijatuhkan dengan sebuah hook kiri keras di penghujung ronde keempat. Namun, Tapales masih bisa bangkit dan meneruskan pertandingan. Inoue pun jauh lebih dominan di ronde-ronde berikutnya. Sebuah kombinasi pukulan berhasil didaratkan bagi Inoue pada ronde ke-10. Tapales hanya mampu bertahan saja, namun tidak untuk waktu yang lama. Sebuah pukulan kanan terakhir dari Inoue cukup untuk mengejutkan Tapales dan memaksanya terjatuh ke atas kanvas. Keinginan untuk bangkit dari Tapales sebenarnya masih ada, namun fisiknya berkata lain. Tapales tak mampu bangkit tepat waktu untuk mengalahkan hitungan ke-10 dari sang wasit. Kekalahan ini mengakhiri masa kekuasaan Tapales sebagai juara kelas bulu junior sabuk WBA dan IBF dalam waktu kurang dari 9 bulan. Naoya Inoue pun sukses menjadi juara undisputed di kelas bantam super. Hal ini menjadi pencapaian yang fantastis setelah setahun sebelumnya Inoue berhasil menjadi juara undisputed di kelas bantam, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk naik ke kelas bantam super ini. Inoue berhasil menyatukan 2 divisi dengan 4 sabuk yang tercatat dalam sejarah tinju dunia. Atau dengan kata lain, ia berhasil menjadi juara undisputed di 2 divisi yang berbeda, serta memperpanjang rekornya menjadi 26 kali menang tanpa merasakan kekalahan, dan 23 kemenangannya diperoleh melalui KO. Pencapaian ini terjadi hanya 5 bulan setelah monster KO Naoya Inoue menjadi pemegang gelar juara dunia 2 divisi pertama di Jepang setelah menang KO pada ronde ke-8 atas Stephen Fulton pada 25 Juli di tempat yang sama. Prestasi terbaru Naoya Inoue sebagai juara undisputed 2 divisi ini menyamai rekor yang dimiliki oleh Terence Crawford. Namun bedanya, Inoue melakukannya dalam waktu yang lebih cepat. Sebelum kedatangannya di kelas bantam,
Inoue memenangkan gelar utama di kelas terbang junior dan kelas bantam junior. Langkahnya naik ke kelas bantam telah menciptakan sebuah perjalanan yang sangat bersejarah. Menurut pengakuannya sendiri, beberapa laga berikutnya akan menjadi laga yang lebih berat. Naoya Inoue kembali menegaskan apa yang telah dikonfirmasikan sebelumnya, bahwa ia berencana untuk tetap berada di kelas 55,3 kg ini tidaknya selama waktu 1 tahun lagi. Selanjutnya adalah pertarungan wajib mempertahankan gelar melawan sang penantangnya dari WBC, Luis Nery. Sementara Ahmad Aliev menunggu Inoue sebagai penantang wajib dari Sabuk WBA. Setelah kemenangan ini, kira-kira siapa yang berani menghadapi sang monster asal Jepang ini? Dan apakah Inoue akan berencana untuk naik kelas lagi untuk memecahkan rekor sebagai petinju pertama yang juara undisputed di 3 divisi yang berbeda? Coba tuliskan di kolom komentar.